Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita awali kajian Nahwu Shorof kita metode Miftahul Anwar dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukurillah, disyukur kita panjatkan kepada Allah malam hari ini kita masih bisa kembali bermuajahah ya dalam kajian Nahwu Shorof kitab Miftahul Anwar. Kita kemarin sudah bahas tentang praktek ya, bagaimana membaca kitab kuning yaitu dengan metode kacamata jadi apa berupa apa. Kita akan bahas sekarang terkait dengan tawabi ya kemarin. Tawabi itu artinya sesuatu yang mengikuti ya. Sesuatu yang mengikuti. Halaman poin 9 ya. Poinnya poin 9 itu halaman 76 79 kalau nggak salah ya 76 79 ya. Baik, kita gini sekarang. Udah spidol ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang jadi apa. Ini adalah bicara tentang kedudukan ya. Yang kedua di sini adalah berupa apa. Ini bicara tentang bentuk ya. Nah, sekarang kita marfu'at atau rofa. Udah kemarin mansubat atau nasab, majrurat atau khafad atau jar. Nah, di marfu'at itu ada nggak namanya tawabi? Ada nggak? Di marfu'at ada tawabi nggak? Di mansubat ada nggak tawabi? Di majrurat ada nggak tawabi? Ya, di situnya nggak ada ya. Tapi di antara yang isim-isim dibaca rafa dengan isim-isim yang dibaca nasab, isim-isim yang dibaca jar, itu ada nggak kira-kira? Ya, semuanya ada di situ ya. Baik di isim yang dibaca rafa, misalkan di halaman yang kemarin 3334, semuanya ada ya. Jadi di isim yang dibaca rafa halaman 34 ada tawabi ya. Di isim yang dibaca nasab ada juga tawabi 20-nya, halaman 35-nya ya. Di isim yang dibaca jar ada juga tawabi halaman 36-nya. Betul nggak? Ya, jadi semua berarti baik di marfu'at, di mansubat, di majrurat, tawabi itu ada nggak? Ada. Ada ya? Ya. Nah, mengikuti yang diikutinya, tawabi itu. Tawabi itu bahasa kitanya mengikuti. Jadi dia adalah merupakan ekornya lah ya. Kita kan kemarin sudah bicara tentang kepalanya ya, tubuhnya gitu. Nah, sekarang ada namanya tawabi ekornya. Nah, tawabi ini, ekornya ini ya. Tawabi ini semuanya ada ya, di marfu'at ada ya.
Di mansubat ada, di majrurat ada. Namanya juga tawabi, ngikutin. Nah, tawabi di sini ada berapa di situ? Satu, pertama adalah apa? Naat taruhlah ya. Naat atau sifat. Nah. Yang kedua apa? Atop namanya. Yang ketiga taukid. Yang keempat badal. Nah, ini ada 4 tawabi itu. Semuanya ada dia. Pokoknya dia semuanya ada. Mau di isim yang dibaca rafa ada. Mau isim yang dibaca nasab ada. Mau isim yang dibaca jar ada. Kenapa ya? Karena dia adalah ngikutin ekornya dia. Jadi kemarin kan kita sudah bahas terkait dengan masalah apanya? Kepalanya. Mubtada dan Saya kan kemarin bilang, jumlah dalam bahasa Arab itu kan cuma 2. Satu jumlah apa? Jumlah kalimat. Jumlah ismiyah. Kalau ismiyah itu pasti terdiri dari apa? Mubtada khobar. Istilahnya namanya mubtada khobar. Kalau fi'liyah itu yang kedua jumlah fi'liyah. Kalau fi'liyah itu terdiri dari apa? Fi'il, fa'il. Dan kadang-kadang ada maf'ul. Pokoknya fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, ke sana, ke belakangnya, itu kalau sudah ketemu terkait dengan masalah itunya, kita mubtada khobarnya, berarti kalau ada kalimat ke sana berarti dia ngikutin. Kalau misalkan fi'il, fa'il, maf'ul, kesananya berarti ada kalimat yang apa? Yang ngikutin. Nah, yang ngikutin itu pasti ini 4. Gitu. Ya, itu ngikutin tuh ini. Nah, kita yang akan kita bahas adalah tentang yang ngikutin kepada kepalanya. Jadi ketemu kepala, insya Allah kesananya ketemu ekornya, buntutnya. Nah, buntut itu cuma ngikutin nantinya. Nah, istilah tawabi ini ada namanya naat, sifat. Nah, ini kita akan kebelakangkan kemarin ya. Ini kita akan dibelakangkan karena ini agak lebih panjang. Yang kedua ada namanya atof. Ya, atof. Atof itu adanya apa? Biasanya huruf sambung namanya. Atau sambung, atof. Ada juga namanya taukid. Taukid itu menegaskan, menguatkan. Ada namanya badal. Badal itu pengganti yang punya sifat menghususkan, membatasi, menegaskan sama. Nah, kita akan sebut istilah atop ini yang diikutinya biasanya disebut ma'tuf. Ini istilah saja. Ya, ma'tuf. Jadi kalau atop yang diikutinya namanya ma'tuf. Jadi kalau atop lawannya ma'tuf. Pasangannya bukan lawan, ma'tuf namanya. Kalau taukid pasangannya apa? Muakkad. Yang diikutinya namanya muakkad. Istilah saja ini mah. Taukid itu yang menguatkan, yang dikuatkannya namanya muakkad. Kalau badal, mubdal atau mubdal minhu gitu. Itu istilah saja. Ya. Man'ut. Kan kita udah belajar tentang isim fa'il, isim maf'ul ya. Kalau misalkan man'ut berarti yang disifati, ma'tuf yang diatopi, taukid muakkad yang dikuatkan, ditaukidi, badal mubdal yang diganti gitu loh. Oke, sekarang kita atof. Atof ini kita cukup perlu tahu terkait dengan namanya ada atof 2. Satu atof bayan, 2 atof apa? Atof nasab. Nih, atof itu ada 2 ya. Atof. Satu namanya atof bayan. Bayan itu namanya menjelaskan. Yang kedua adalah atof nasab. Ya, 73 ya. Kita akan menjelaskan tentang nasak saja. Karena nasak itu antara ma'tuf dan atof itu adalah ada huruf di tengahnya namanya huruf atof. Nah, namanya atof nasak. Atof nasak itu atof yang di tengahnya dibatasi dengan huruf apa? Huruf atof. Apa huruf atof? 1 wawu, 2 fa,
3 summa, 4 ao, 5 lakin, 6 bal, dan seterusnya. Itu ada di situ ya. Jadi ada dan seterusnya ya. Itu namanya atop. Lakinna ya, bal, dan seterusnya. Biasa kita yang temui kan wau, fa, summa, ao, lakinna, bal, artinya mah menyusul. Yang penting tahu ini huruf atop aja. Jadi begini, misalkan jaa Zaidun pakai wau misalkan, otomatis pasti wa amrun, karena dia ngikutin Zaidunnya, namanya ngikutin. Jaa ustadun wa atau summa tilmidun atau talamidun, tilmidun. Telah datang ustadun, siapa ustad, summa kemudian tilmidun. Jangan tilmidin, jangan tilmidan. Jadi harus apa? Tilmidun, karena ikut kemana? Ikut ke ustadunnya, ke ma'tubnya. Itu namanya atof. Ya jadi begitu. Mata Muhammadun summa ma'munun misalkan gitu loh ya. Enggak selalu domat, tergantung yang di depannya. Ngikutin pokoknya. Kan 3. Ngikutin itu di sini, mau marfuat, mau mansubat, mau majrurat, terserah. Contoh misalkan ya, marortu misalkan, marortu, aku melewati gitu ya. Marortu bizaidin, aku melewati Zaidin, bizaidin wa amrin, ya amrin di sini Zaidin, ya amrin di situ. Aku melewati terhadap Zaid dan juga Kalau di sini di depannya Zaidnya adalah bizaidin, berarti Umarnya pasti otomatis pasti dibaca apa? Amrin. Pokoknya dia ngikutin aja, buntut aja dia pokoknya. Udah ketemu di depannya adalah berharokat apa, itu buntut aja begitu. Gitu. Kalla saufa ta'lamuna, summa kalla saufa ta'lamuna, sama gitu. Nah, itu begitu. Ya. Misalkan ikhtartu misalkan ya, aku memilih kitaban au misalkan. Ya. Kitaban au dinaron misalkan. Ya kalau di situ kitaban berarti au berarti dinar. Aku memilih antara kitab atau dinar gitu. Nggak usah dibaca dinarin, pokoknya udah di depannya kitaban pasti dinaron gitu loh. Nah, jadi atop itu begitu. Itu atop ya. Kalau gaya rumus salib apa? Yang ngikutinya gaya rumus salib, isim gaya rumus salib nanti diikutin i'rab gaya rumus salib. Tapi kita kan belum menjelaskan gaya rumus salib ya. Nanti bingung apa itu isim gaya rumus salib itu ya. Udah menjelaskan belum Ustaznya? Hah? Menyinggung sudah. Nah, jadi isim ghairul munsharif itu nanti ikut i'rabnya. Karena ghairul munsharif itu nanti i'rabnya apa? I'rab ghairul munsharif itu adalah i'rab kasrohnya patah ya, berarti gitu. Dia i'rabnya begitu. Ya, kedudukan nanti. Iya, kayak Ibrahim misal ya. Ibrahim kan. Ghairul munsharif itu kan patahnya rofaknya domah, nasabnya patah, jarnya patah. Gitu ya. Itu tergantung i'rabnya nanti. Tapi kedudukannya dia adalah sebagai apa? Ngikutin yang di depan. Cuma tanda i'rabnya kan beda antara mufrad, tasniyah, muzakkar salim, muannas. Nah, termasuk ghairul kan beda itunya. Apa namanya? I'rabnya ya. Kemarin kita dapat isim mufrad rofa'nya domah, nasabnya patah kan begitu. Isim tasniyah beda lagi itu sebut. Yang penting dia berarti berkedudukan sebagai apa? Sebagai rofa mahalnya. Nah, itu namanya atop ya. Wau, fa, summa, au, lakina, bal, dan seterusnya itu di situ. La, lakina, hatta ya itu atop. Jadi pokoknya atop itu ngikutin apa?
maktub. Maktub yang atop itu yang itu. Kalau maktubnya rofa berarti atopnya apa? Kalau maktubnya nasab atopnya? Kalau maktubnya jar berarti atopnya? Nah, pokoknya dia ngikutin. Ja'a Zaidun wa amrun. Marartu bi Zaidin wa amrin. Oke? Ra'aitu Bakron wa Zaidan. Jadi begitu. Paham ya? Satu. Yang kedua. Ya, yang kedua adalah apa di situ? Taukid. Nah, ini taukid ini nanti saya bahaslah dalamnya, ini kita prinsipnya dulu. Yang rukunnya ya, taukid. Taukid itu kuat. Jadi dalam bahasa Arab itu ya ada namanya taukid. Taukid itu biasanya menguatkan sesuatu itu banyak. Bisa dengan huruf, bisa juga dengan lafaz, bisa juga taukid itu dengan apa namanya nun atau itu termasuk huruf. Bisa juga taukid itu adalah dengan apa? Dengan jumlah. Jadi jumlah ismiyah itu dalam bahasa Arab sebetulnya fungsinya taukid. Misalkan gini. Jumlah ismiyah itu dalam bahasa Arab misalnya taukid. Contoh misalkan Allahu Akbar misalkan ya. Allahu Akbar ini kan terdiri dari mubtada dan khobar. Allah mubtada. Ini kan namanya jumlah ismiyah. Kalau orang mengatakan, kenapa sih kita sudah tahu yang namanya Allah itu pasti maha besar, kenapa sih disifati dengan akbar lagi? Nah, itu namanya taukid namanya. Jadi jumlah ismiyah dalam bahasa Arab itu punya fungsi taukid, as-subut. Jadi kenapa sih perlu Allahu Akbar? Kan orang kadang-kadang tidak perlu mengembel-embeli, misalkan Islam itu dengan sesuatu yang lain lah, udah Islam saja. Tapi ada Islam ekonomi, ada yang disifati. Nah, disifati itu menunjukkan terkait dengan taukid. Apa maksudnya di situ? Bahwa Islam itu adalah agama yang juga membahas masalah ekonomi. Itu taukid. Husnul khotimah itu kan jumlah idofat namanya. Husnul khotimah itu bukan fi'il fa'il, tapi dia idofat, isim dia. Nah, itu berarti punya fungsi apa? Fungsi menguatkan. Nah, taukid itu menguatkan, yang dikuatkannya namanya muakkad. Nah, taukid ini ada dua. Ada namanya taukid lafzi, ada namanya taukid maknawi. Ada taukid lafzi, ada taukid apa? Maknawi. Kalau taukid lafzi itu cirinya adalah kalau misalkan dia pakai lafaz diulang-ulang. Ja'a Ahmad misalkan. Ja'a Ahmadu misalkan. Itu diulang-ulang dia. Telah datang Ahmad. Jadi dipastikan yang datang itu siapa? Ahmad. Jangan masuk. La tadkhul gitu misalkan. La tadkhulu misalkan. Itu diulang-ulang biasa. Lafaznya diulang-ulang. Kayak di kita lah. Kita juga kan kalau misalkan kadang-kadang menegaskan suka apa? Diulang-ulang. Masuk. Nah, gitu loh kalau di kita. Itu taukid lafzi namanya. Jadi taukid lafzi itu artinya cirinya apa? Bahwa kalimat itu diulang-ulang. Ya, itu namanya taukid lafzi. Nah, ada juga namanya taukid maknawi. Ya, taukid maknawi. Kalau taukid maknawi itu dia adalah tidak diulang lafaznya, tapi dia ditambahin dengan makna tertentu di situ ya. Dikasih makna. Ya. Jadi gitu. Contoh misalkan makna taukid itu bisa nafsun. Satu, terus yang kedua apa di situ? Bisa nafsun. Terus apa lagi? Apa di situ? Dapat taukid. Ainun. Terus apa lagi? Kulun. Terus apa lagi? Ajma'un. Terus apa lagi? Ajma'. Nah, yang mengikuti ajma', akta, abta, absoh.
Halaman 78 ya. Contoh begini. Ya, contoh di situ. Nafsun, yang nafsun di situ ada tuh ya. Ainun di situ ada. Ja'a Zaidun nafsuhu. Sini aja deh contohnya nih. Ini taukid, maaf. Ja'a Zaidun nafsuhu. Telah datang Zaid. Zaid itu datang apanya? Nafsuhu, dirinya. Jadi takut ragu yang datang apanya? Kudanya, motornya, apanya? Maka dikuatkan supaya tidak muncul keraguan lagi. Yang datang apanya? Dirinya Zaid. Oh, Zaid sudah datang. Masih ada pertanyaan. Datangnya apanya sih? Motornya. Ustaz Sukro udah datang. Yang datang apanya? Utusannya, motornya, kendaraannya, atau yang datang apanya? Disebutkan Ja'a Zaidun, Ja'a Ustaz Sukron, apanya? Nafsuhu. Yang datang apanya? Dirinya. Itu namanya taukid maknawi. Sehingga tidak muncul lagi keraguan, ya. Sama. Ja'a Ustadun. Ya, Ja'a Ustadun. Telah datang Ustad. Apa yang datang Ustadnya? Ainuhu. Ya. Ja'a Ustadun ainuhu misalnya. Ainuhu. Apa ainuhunya? Fisiknya, zatnya, pribadinya. Nah, jadi begitu. Itu namanya taukid maknawi. Wasajadu malaikat misalkan. Ulum wasajadu, maka sujudlah siapa? Malaikatu kulluhum misalkan. Kulun, kalau kulluhum wasajadu, maka sujudlah malaikatu, para malaikat, kulluhum, semuanya. Jadi siapa malaikat yang sujud? Semua malaikat sujud. Wasajadul malaikatu kulluhum, semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Itu kullu itu namanya adalah taukid. Ja'al qaumu kulluhum, ya. Ja'al qaumu ajma'u, dan seterusnya. Akta'u, abta'u, absahu. Paham ya? Itu namanya taukid. Nanti ada juga namanya huruf-huruf taukid, inna, qad, dan seterusnya. Ini kita lagi belajar taukidnya. Itu taukid. Nah, sekarang badal. Paham ya taukid ya? Nah, pokoknya kalau taukid maknawi itu artinya ini aja ya. Cuma ini doang. Nafsun, ainun, kullun, ajma'un. Ya. Ja'al qaumu ajma'un. Telah datang suatu kaum semuanya. Pokoknya kalau taukid berarti gitu. Sama dia tawabi. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah badal. Apa badal tadi? Pengganti. Badal itu sering diterjemahkan dengan kata pengganti ya. Arti kitanya badal itu pengganti. Tapi semuanya intinya adalah taukid, badal, atop adalah merupakan kalimat isim yang dibaca mengikuti daripada yang diikutinya. Itu aja intinya, matbu'nya. Nah, sekarang kita badal. Badlun ya, badal. Terjemahnya kalau bahasa kitanya pengganti. Pengganti itu maksudnya apa Ustadz? Ini badal itu maksudnya ada sama, membatasi atau menghususkan lah, bahasa fungsinya menghususkan lah, membatasi, menghusus, atau juga bisa menegaskan. Fungsi badal itu membatasi, menghususkan, menegaskan. Itu badal. Membatasi, menghususkan, menegaskan. Yang digantinya namanya apa? Mubdal minhu. Ya. Ada badal yang digantinya mubdal. Oh, enggak, silakan. Kalau untuk taukid ini apakah hanya untuk isim saja? Untuk fiilnya mudhari? Nah, apa? untuk fiil
Taukid ada. Ada. Taukid itu kalau misalkan dia pakai lafaz biasanya atau pakai huruf. Misalkan la anna, la azidanna. Nah, itu jadi nanti ada namanya taukid dengan huruf. Inna, qad, anna dengan lam, dengan nun, makanya ada nun taukid sakilah, nun taukid khafifah. Ya, la in syakartum la azidan. Nah, la azidannakum itu ada dua taukid, satu lam, yang kedua nunnya. Jadi gitu. Jadi taukid itu tidak hanya mesti berlaku bagi isim, tapi taukid itu bisa juga ada fiil yang ditaukidi. Tapi biasanya kalau fiil dengan huruf namanya huruf taukid. Oh, Ustaz tanya. Kalau tadi kan atau ada huruf kelihatan ya, wow apa tadi. Kalau taukid tidak ya? Taukid tidak. Tadi taukid itu cuma apa? Ada maknanya. Nanti harus tahu ya artinya. Ya cuma 4 aja itu. Kalau taukid maknawi itu cuma 4 aja. Nafsun, ainun, apa namanya? Kullun dan ajmaun. Kalau taukid maknawi cuma itu. Oh, Hah? dihafal ya? Iya, hafal tuh. Nafsun itu kan dirinya. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'al ustadu ainuhu misal. Ja'al apa pasajadul malaikatu kulluhu misal. Kulluhum misal. Oh, jadi kata ini udah harus ngikutin depannya gitu ya? Udah pasti itu. Nafsu ini. Nggak mungkin Ja'a Zaidun nafsihi, nggak mungkin. Jadi depannya rofa dia harus nafsu. Harus nafsuhun misal. Nasab, Nafsahu. Iya, jadi dia nggak mungkin dia. Pokoknya kita nggak usah ragu tuh. Kalau ada kalimat-kalimat itu ada di belakang itu udah nggak usah ragu, dia ngikutin aja. Ya, sama kalau misalkan ada kalimat di depan, sebanyak apapun kalimatnya, telah datang ustadz, kemudian muridnya, kemudian istrinya ustadz, kemudian akhirnya jamaahnya, kalau sudah pakai wawu kesannya ngikutin yang di depan apa? Ja'al ustadu, kemudian muridnya, watalamizu, misal watilmizu, kemudian istrinya ustadz, wazauzatu misalkan. Kemudian pokoknya udah ke sana kalau udah ada huruf atop. Namanya juga ngikutin gitu. Kalau ngikutin kan udah ngikuti depan aja kita. Itu ya. Jadi nggak usah ragu lagi. Kalau ada huruf gundul, tulisan kayak tadi, ja'a nafsu, berarti tidak, udah pasti ngikutin depan. Kalau di depannya nasab ya nasab, di belakangnya rafa ya rafa. Paham ya? Nah, itu taukid. Cuma nanti ada namanya tadi pertanyaan, apakah taukid itu ada di fiil? Ada di fiil. Cuma nanti fiil itu biasa pakai huruf qad aflaha gitu kan. Itu kan kodnya itu kan huruf taukid. Sungguh gitu. Laqad jaa kan gitu. Laqad ja'akum kan begitu. Penekanan. Nah, itu ada namanya taukid dengan huruf. Jadi saya katakan tadi nanti kalau ke atasnya lagi ke imriti, taukid itu kan ada dengan huruf, ada dengan lafaz, ada dengan makna dan seterusnya. Nah, kita taukid yang prinsipnya, taukid itu biasanya adalah ada makna, ada lafzi. Oke gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Maaf. Taukid ini jadi yang untuk yang maknawi 5 ini aja ya? Cuma itu aja. Cuma itu aja. Huruf tertentu. Apa lafaznya lafaz tertentu aja dia. Karena dia menunjukkan terkait dengan masalah penegasan, penekanan. Jadi kalau kita ja'a Zaidun, dari Zaid telah datang Zaidnya itu datang apanya? Apakah kendaraannya, apakah kudanya, apakah mobilnya, apakah barangnya? Langsung nafsuhu yang datang dirinya Zaid yang datang gitu. Jadi supaya tidak memunculkan lagi pertanyaan, langsung ja'a Zaidun nafsuhu, ja'al ustadu ainuhu misalkan, ja'al qaumu kulluhu gitu. Paham ya? Oke. Ada lagi pertanyaannya? Sebelum kita masuk ke badal. Tawabi itu juga bisa untuk fiil juga, Ustaz ya. Tawabi. Tawabi itu rata-rata biasanya adalah terkait dengan masalah isim. Ya, terkait dengan masalah isim. Karena tawabi itu ada di isim. Makanya dia semuanya terkait dengan na'at man'ut, atop maktub, terkait dengan masalah badal mubdal dan merupakan taukid itu kan semuanya di isim. Ya. Lanjut nih ya, badal.
Jadi badal nih, ini kadang-kadang badal ini agak sedikit banyakan dikit, banyaknya juga nggak banyak-banyak. Jadi saya jelaskan sedikit. Badal itu artinya menggantikan. Yang digantikan namanya mubdal. Apa fungsinya badal? Badal itu fungsinya adalah membatasi, sebetulnya menghususkan. Ya, nanti kita bahas nih. Saya jelaskan dulu nanti. Contoh badal dalam Quran nanti yang agak panjang. Kita badal dulu. Nah, badal di sini ada berapa? Satu, ada namanya pat. Ada namanya badal ba'ad minal kul. Badal ba'ad minal kul. Badal ba'ad itu artinya pengganti sebagian dari keseluruhan. Mengganti sebagian dari keseluruhan misalkan. Badal ba'ad minal kul. Pengganti sebagian dari keseluruhan. Misalkan gini. Badal ba'ad ya. Saya hapus ini yang atas ya, atau yang nggak apa-apa. Ya. Contoh nih, kita badal ya. Satu misalkan badal ba'ad min kul. Min kul, mengganti sebagian dari keseluruhan. Contohnya misalkan, sebagian dari seluruh. Akal tuh misalkan ya. Akal tuh, aku makan. Arrogi pak kepada roti sulusahu. Harus sulusahu ya. Kenapa sulusahu? Karena di sininya rogi pak. Aku makan kepada roti sulusahu, sepertiganya roti. Jadi enggak semuanya. Kan roti satu tuh. Nah, yang dimakan berapa? Nah, sepertiga ini namanya adalah ba'ad minakul, sebagian dari semua. Akal tuh sama kata. Aku memakan kepada ikan. Roksahu, jangan rosuhu, karena di sini sama kata. Roksahu, kepalanya. Nah, kepala itu sebagian daripada seluruh ikan. Nah, itu namanya ba'adal ba'ad minal kul. Mengganti sebagian dari seluruhnya. Nah, makanya kan suka ada laqad ja'akum kalau di dalam Quran. Laqad kana misalkan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah dan seterusnya lah. Ini kan sungguh ada lakum bagi kalian fi Rasulillah, pada pribadi Rasulullah, teladan yang baik. Jadi artinya di sini Rasulullah itu teladan bagi siapa? Bagi siapa Rasulullah itu teladannya? Bagi semua manusia, lakum. Tapi apakah semua manusia menjadikan Rasul teladan? Tidak, dibatasi liman. Makanya liman itu adalah badal daripada lakum. Makanya ada ulama mengatakan liman itu badal daripada kata lakum. Itu kalau sampai ke dalamnya itu begitu, kalau panjang-panjang. Siapa yang menjadikan Rasul teladan itu? Cuma 3 kelompok itu. Yang mengharapkan ridho Allah, yang yakin ada akhirat, yang banyak zikir. Nah, itu namanya badal. Itu kita kalau udah ngaji Nahu Sorob bisa menjelaskannya begitu. Rasul teladan bagi semuanya, tapi tidak semua orang menjadikan Rasul. Siapa? Dibatasi liman kana yarjullah. Nah, makanya ulama mengatakan man di situ dalam keadaan apa? Walaupun dia man itu sukun, keadaannya rafa. Karena dia kan isi mabni. Ingat lagi tuh ke belakang tuh, mabni dan mu'rob. Kalau mabni belakangnya tet, kalau mu'rob belakangnya berub. Nah. Jadi liman itu walaupun sukun dia dalam keadaan rafa. Karena dia apa? Karena mabni dia. Jadi Rasul teladan bagi semuanya, tapi tidak semua menjadikan Rasul teladan. Siapa yang menjadikan Rasul teladan? Liman. Nah, liman itu badal ba'ad minal kul. Dia sebagian dari seluruh manusia, sebagiannya saja, cuma 3 kelompok. Yarjullaha yaumal akhir wa dzaqallahu katsir. Nah, sama tadi kayak tadi, akal tuh aku makan arrogipa kepada roti. Apanya?
sahu. Jangan dibaca sulu sihi, jangan dibaca sula suhu, tapi sulu sa pa di sini. Sepertiga roti. Ini sepertiga roti itu adalah ba'ad minal, sebagian dari seluruh. Paham kan nih kira-kira nih? Nah itu ya, setengah paham, nggak usah hafal. Pokoknya kalau setengah dari semua itu ba'ad kul gitu loh. Ba'ad itu sebagian, kul itu semua. Nah yang kita sedang ini kan adalah nggak usah itu. Ininya nih kalau sudah rogi pak pasti apa? Sulusahu. Misalkan yang diinikan saknya ya. Ini makan apa namanya? Ini makan mabni, domir ganti. Atau misalkan akal tuh asama kata, sama kata itu apa? Ikan. Aku makan ikan. Apanya? Ro sahu, ro sihi, ro suhu. Ro sahu, ro sihi, ro suhu. Ro sahu. Kenapa ro sahu? Iya, karena sama kata, taknya. Nggak mungkin dia ro sihi, nggak mungkin dia ro suhu. Sudah ada taknya di situ. Itu namanya badal ba'ad minal kul. Ya, silakan. Kalau ini kalimat aja itu ja'a, hajanya itu badal juga bukan? Yang mana? Di sini sorotnya haja, jaidun ja'a gitu. Hada. Hajanya badal juga bukan? Kalau ada tulisan gini ya. Haja, jaidun bada'a, ja'a. Hada ini Zaid. Ya, hada Jaidun ja'a. Bisa, Zaid bisa sebagai pengganti daripada hada. Hada Zaidun, ini Zaid telah datang. Ya bisa ja'a itu. Sama kayak alif lam mim, dalikal kitab. Badal apa itu Pak Ustaz? Apa? Kalau hada Zaidun ja'a ini kan berarti badal kul minal kul dia. Dia menjelaskan tentang keseluruhan. Ini itu siapa? Ini itu Zaid. Ya, ini itu Zaid. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Abu Abdillah misalkan. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Siapa Muhammad itu? Abu Abdillah. Atau Ja'a Abdu Abdillah. Ja'a Abu Abdillah. Siapa Abu Abdillah? Muhammadun, yaitu Muhammad. Nah, Muhammad itu sebagai badal daripada Abu Abdillah. Ja'a apa namanya? Ja'a Muhammadun tadi. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Siapa Muhammad? Abu Abdillah. Dia itu bapaknya Abdul. Nah, itu namanya Abu Abdillah, itu badal dari Muhammad. Kul minal kul, keseluruhan dia. Kul min kul. Kul min kul pokoknya. Cuma pribadinya. Siapa Muhammad itu? Abu Abdillah. Dibalik, Ja'a Abu Abdillah, telah datang Abu Abdillah. Siapa Abu Abdillah itu? Muhammad, namanya Muhammad. Nah, Muhammad itu adalah bagian daripada siapa? Abu Abdillah. Abu Abdillah itu bernama Muhammad. Nah, jadi kalau misalkan hada Zaidun ja'a, oh ya, walaupun ini kalimatnya hada ini adalah Zaidun ja'a, ini Zaid, tapi maksudnya kan pertanyaannya terkait dengan badalnya. Zaidun itu sebagai pengganti dari hada, apa namanya? Ya ini dia adalah menggantikan si ini, itu namanya Hadanya ya. Apa? Hadanya ya. Yang digantikan apanya? Hadanya. Yang jadi gantinya apanya? Zaidnya. Zaid pengganti dari hada. Paham ya? Nah, jadi kedua. Apa yang kedua di situ? Badal. Apa badal apa yang kedua? Kul min kul. Nah, kul min kul, seluruhnya dari seluruhnya. Itu tadi Ja'a Zaidun. Siapa Zaid? Ja'a Zaidun. Siapa Zaid? Akhuka. Zaid itu saudaramu. Nah, ini adalah kul min kul. Semua dari semua. Siapa? Telah datang Zaid. Siapa Zaid? Ya Zaid itu saudara kamu. Jadi dia adalah bagian daripada semuanya. Tadi Ja'a Muhammadun.
Ja'a Muhammadun. Siapa Muhammad? Abu Abdillah misalkan. Dia adalah bapaknya Abdullah. Ini adalah kul min kul. Siapa Muhammad? Bapaknya Abdullah. Atau Ja'a Abu Abdullah. Siapa Abu Abdullah? Muhammadun. Dia adalah nabi, dia namanya Muhammad. Abu Abdullah itu namanya Muhammad. Nah, itu namanya kul min. Jadi kul min kul itu menjelaskan keseluruhannya. Jadi dia samar dijelaskan lah. Ja'a Muhammadun. Siapa Muhammad? Abu Abdullah. Ja'a Abu Abdullah. Siapa Abu Abdullah? Muhammad namanya. Nah, itu namanya kul min kul, keseluruhan dia. Ya, kalau di situ Ja'a Zaidun akhuka. Siapa yang datang? Zaid. Zaid itu siapa sih? Saudara kamu. Oh iya. Abu Abdullah ya. Apa? Ja'a Muhammadun. Siapa? Abu Abdul? Iya, Abdullahi pastilah. Mudhof ilaih. Ya. Enggak mungkin Abu Abdullahu ya. Abu Abdillah, Abu Abdillah. Bisa aja dari abunya. Di sini kan yang jadi ini kan abunya. Wow dia. Kan dia kan ada Asmaul Homsah nanti ya. Oke, terus paham tuh ya. Sekarang badal apa? Badal istimal. Ya, apa badal istimal? Nah, kalau badal yang terakhir itu jarang dipakai. Jarang. Badal istimal itu bukan ba'ad minal kul, bukan kul minal kul, ya, tapi dia bagian yang ada di dalam, yang terkandung di dalam mubdal minhu itu. Yaitu badal yang terkandung, yang tercakup dalam mubdal minhu itu. Dia bukan bagian, tapi tercakup di dalamnya ada. Misalkan gini. Di sini apa? Nafa'ani. Misalkan nafa'ani. Nafa'ani. Zaidun. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Nah, ilmu itu bukan bagian daripada Zaid. Misalkan bukan hidungnya, bukan ini, tapi dia ada pada diri Zaid. Telah memberikan manfaat kepadaku, Zaidun, siapa Zaid? Ilmuhu, ilmunya Zaid. Nah, ilmu itu bukan bagian daripada tubuh Zaid, tapi ada di dalam. Ajabani, mengagumkanku, ustadun, siapa ustad? Apanya? Ilmuhu, ilmunya ustad. Itu namanya istimal. Istimal itu adalah sesuatu yang ada di dalam dirinya. Bukan bagian dirinya, tapi ada di dalam dirinya. Bukan bagian itu kan bukan fisiknya. Kan begitu namanya. Hah? Iya, sampai begitu. Ya, besar itu begitu. Jadi Hah? Bukan fisik tapi ada di dalam dirinya. Itu istimal. Akalnya ajabani Abdullah. Apanya yang ajabani? Akluhu, akalnya gitu, kecerdasannya. Ajabani apa? Lunamaya. Apanya? Jamiluhu. Jamil. Kecantikannya gitu. Jamiluha. Sifat orangnya juga bisa. Iya bisa. Coba contoh misalkan, baik misalkan. Kalau istimal itu namanya. Istimal itu begitu. Istimal itu bukan bagian daripada dirinya, tapi ada di dalam dirinya. Sifatnya dia, lebih kepada sifatnya yang dikagumi dari sesuatunya gitu. Kecantikannya, kecantikan kan sifat. Bisa baik misalkan terkait dengan apa? Kedermawanannya. Sebenarnya itu bagian dari darinya yang bukan sifat fisik, malah lebih cocok ya. Apa? Bagian darinya tapi bukan sifat fisiknya. Iya. Kalau ilmu kan bukan fisik ya. Iya. Jadi tapi itu masih bagian dari dirinya. Kewibawaan. Bisa. Ya, ajabani mengagupan aku tentang kewibawaannya. Apa wibawa itu bahasa ininya, bahasa Arabnya itu loh. Itu namanya istimal namanya. Nah, jadi kita ingat aja, kalau kul min kul berarti keseluruhan. Kalau ba'ad minal kul sebagian dari seluruh. Kalau misalkan istimal bukan bagiannya tapi ada di dalam dirinya.
Minal kul ingat roti nih Pak. Ingat roti. Nah, Ingat roti, ingat makan ikan, kepalanya doang. ya, kul ingat Muhammad. Ingat Muhammad. Nah, biasanya itu, Ingat Muhammad. nah itu namanya, makanya nanti biasanya gini Pak, ya. Ini kalau di rumus belakang itu kalau misalkan sudah dia apa namanya? Punya Abdul Somad gitu. Ya, Kecerdasannya. Gitu. Ya, dalikal kitabu, kalau di belakang kan tabi. Saya hanya menjelaskan kalau di sini kan isyarma itu tabi aja. Isyarah dan ma'rifat itu tabi saja di situ. Kalau di belakang tuh di rumus. Padahal di situ tabi, di situ maksudnya di situ badal. Ya, yang isyarma. digantikan, gitu ya. Hah? Bisa digantikan. Bisa digantikan. Yang di belakang itu yang rumus-rumus membaca kitab yang cara cepatnya. Ini kan belakang. Saya itu tabi. Itu bisa. Tawabinya gini ilmuhu ya itu. Iya, ilmu ropa-ropa, nggak mungkin dah jaidun ilmahu, jaidun ilmihi, nggak mungkin. Itu begitu, ya. Kalau saya ditulis di belakang itu tabi aja, bisa nanti dicoret, nanti kita kan belakang itu badal maksudnya. Jadi kalau isyarma, isyarah dan ma'rifat itu jadi badal. Dalikal kitabu, al-kitabu itu badal daripada dalika yang tadi dipertanyakan oleh Pak Yuli, itu ada di rumus belakang. Ya. Tapi di situ rumus belakang mah nanti aja, itu penawar saja ya. Itu udah selesai kita materi semua, itu cara cepatnya aja. Terakhir, kolom itu terakhir itu cara cepat, karena kita kalau udah baca kitab kan nggak mungkin. Cara cepatnya aja itu mah rumus itu. Itu bahasa saya itu penawarnya saja ya. Tapi kan kita jangan sampai ke situ. Harus tahu tentang asbabul wurud. Harus tahu begininya nih, gitu loh. Kalau nggak tahu begininya kan repot nanti. Jadi nantinya hafalnya hafal cangkem khawatirnya. Apa? Tidak tahu. Tidak tahu kuda-kudanya. Kalau tata logaritma lah itu. Kalau ilmu apa? Kalau matematik ya. Logaritmanya ya. Itu penawar. Itu karena supaya kita cepat aja kalau itu mah nanti. Ya. Itu mah supaya cepat aja, tapi kan kita harus tahu tentang kronologis. Kronologisnya harus tahu. Bahasa kitanya alasannya harus tahu. Salah satu kan masalahnya kan kita baca kitab itu harus tahu alasannya. Jadi jangan langsung ke belakang ya. Kalau ke belakang nanti repot. Oke, paham ya? Tentang badal paham ya? Nah, jadi gitu, itu tawabi. Jadi 3 tuh. Atop, taukid, badal. Nah sekarang kita ke naat. Nah naatnya memang dibelakangkan karena memang agak banyak kalau naat. Yang 3 itu hanya mengikuti dari apanya Ustadz? Yang 3 itu mengikuti dari 2 saja, dari 5. Nasob, ropa, nasob jarnya, mudakar muannasnya, itu aja. Tapi kalau naat, nah ini kenapa agak diakhirkan? Karena naat itu agak lumayan. Naat itu mengikuti man'ut. Sekarang kita naat. Naat itu artinya sifat, sedangkan man'ut yang disifati. Ya, lanjutannya itu. Ya. Kalau naat, Pak, kalau yang 2 tadi itu mengikuti kepada yang diikutinya cuma dalam 2 dari 5. Ropanya, nasobnya, jarnya, mudakar muannasnya. Tapi kalau misalkan naat ngikutin man'ut itu 4 dari 10. Berapa Pak? 4 dari 10. Maksudnya apa 4 dari 10? 1. Apanya 1? Rofa dari sisi i'robnya. Nasob dan jar. Ini i'robnya. 1 kan? 2 dari sisi ma'rifat nakirohnya. Kita itu bahas satu-satu. Nakiroh, ma'rifat, isim ma'rifat dan isim nakir. Nanti kita bahas. Yang ketiga mufrad, tasniyah,
jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. 4 apa? 4 adalah mudzakkar muannas dari jenisnya. Ini 4 dari 10. 1, 2, 3, 4. 3, 2 jadi berapa? 5. 5 ditambah 3 jadi berapa? 8. Tambah mudzakkar musanna jadi berapa? 10. Nah, ini jamak itu masuk semuanya ya. Dari jamaknya saja, baik mudzakkar salim maupun muannas salim. Jamaknya, mufrad, tasniyah, jamaknya, baik mudzakkar maupun apa? Totalnya 10. Ya, maksudnya ini 4 itu 1 2 3 4. 4 grup. Ada 10 rofanya, nasabnya, jarnya, marifatnya, nakirohnya, mufradnya, tasniyahnya dan sebagainya. Mudzakkar salim, muannas salimnya, mudzakkar dan Nah, kita kan yang belum jelaskan tentang isim ma'rifat dan isim mudzakkar. Nah, mufrad tasnya sudah, rafa udah. Nah, tinggal ini yang dijelasin kan. Nah. Oke, jadi kalau naat itu berapa? 4 dari apa? 4 dari 10. 1 dari apa? Diikutin apanya? Rofanya. Dari i'robnya, rofanya, nasabnya, jarnya. Yang kedua dari marifat nakirohnya, isim ma'rifat, isim nakir. Yang ketiga dari apanya? Dari jumlahnya, mufrad, tasniyah dan jamak, baik mudzakkar salim maupun muannas. Yang keempat mudzakkar dan Nah, apa sekarang kita jelaskan ma'rifat dan nakiroh. Ada di situ, lihat. Halaman berapa tuh? Isim ma'rifat, isim nakir. Isim ma'rifat, isim nakiroh. Jadi kita kalau isim ma'rifat atau muannas mudzakkar, kita hanya menjelaskan yang ada kaidahnya aja, Pak. Ya. Halaman 86, Pak. Halaman 86. Baik, kita lanjutkan. Mangga silakan, Pak. Apa? Mubtada khobar. Bisa, mubtada khobar. Cuma kan tidak wajib seperti tawabi. Jadi bisa jadi kalau mubtada khobar itu kan bisa jadi begini. Ya. Bisa jadi mubtadanya misalkan dia mufrad, tapi khobarnya bisa apa? Bisa tasniyah, bisa jamak. Tidak wajib dia mah. Tidak wajibnya seperti naat. Tapi dia bisa seperti itu, harusnya seperti itu. Misalkan telah datang misalkan ya, tidak mesti datang 10 jahit, ja'u misalkan. Zaidun misalkan, nggak perlu, tetap dia ini kalimatnya ja'a zaiduna misalkan. Datang 10 jahit, nggak mesti ja'u zaidun gitu. Nggak mesti dia seperti itu. Tapi selalu marfu ya kalau mubtada khobar. Kalau yang ini kan naat marfu bisa nasab, bisa jar. Ya, kalau mubtada kan disebutnya dengan isim yang dibaca rafa. Isim yang berada di awal kalimat yang dibaca rafa. Kalau isim mubtada harus rafa. Harus rofa terus mubtada itu, walaupun nanti tergantung bentuknya. Ada yang ropanya dengan alif dan seperti tasniyah jaidani, tetap rofa. Nah gitu. Bisa tiga-tiganya ya. Nah gitu. Jadi mubtada itu sama dengan khobar. Dia isim yang dibaca, isim mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat yang dibaca rofa. Khobar adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah mubtada. Makanya Bapak kalau udah ketemu mubtada, Pak, sebetulnya kita mau ngarayap misalkan gitu. Ini khobarnya di mana nih? Khobarnya di mana nih? Ini naatnya. Itu pasti kita analisisnya gitu aja, Pak. Utak-atik aja gitu. Baca kita gitu, kita kalau yang penting temuin dulu kepala. Ini di mana nih khobar? Di mana nih? Kita pasti ngarangnya kita tahu. Walaupun kita misalkan pertama apa bahasa kitanya ya, ngarab-barab ini jadi apa ya? Ini. Tapi kalau udah ada mubtada pasti harus ada. Nah, itu nanti kita kalau baca kitab nanti ketika banyak kayak begini, ini jadi apa? Ini jadi kesini bukan kayaknya. Ini kesini bukan kayaknya. Nanti Bapak tahu sendiri, ngutak-ngatik aja gitu loh. Kalau udah tahu teori kayak begini, udah hafal tentang jadi apa berupa apa, itu Bapak nanti ketika praktek itu udah bisa analisis.
kalau yang mubtada khobar kan bisa ma'rifat nakiroh. Tapi kalau malbut naat selalu ma'rifat. Nakiroh itu. Iya, itu wajib aja 4. Satu ma'rifat, satu nakiroh. Nggak bisa dia. Makanya naat itu begitu. Makanya tadi 4 dari 10. Sekarang kita bahas terkait misalkan tentang isim ya. Isim itu dari sisi jenisnya, Pak. Ada 2 namanya. Ada bukan sisi jenisnya ya. Iya, sisi jenis lah ya. Ma'rifat dari sisi ruang lingkup ada nakir. Nah, metode kita nakiroh ini kan tidak ada kaidahnya. Di situ apa nakiroh itu artinya? Nakiroh itu adalah isim yang menunjukkan arti umum, ghairu muayyan. Halaman 86 ya. Jadi metode kita begini, Pak. Jadi nakiroh itu kan isim yang tidak disebutkan. Yang ghairu muayyan, dia berlaku umum. Makanya saya katakan gini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Uswatun itu isim nakiroh, Pak. Artinya umum. Rasul itu adalah teladan. Teladan bagi siapa? Bagi siapapun. Dalam hal apa? Dalam hal apapun. Tapi teladannya teladan yang baik maksudnya. Nah, ini nakiroh. Makanya dia berlaku umum. Rasul sebagai teladan. Teladan bagi siapa? Bagi siapapun. Dalam hal apa? Dalam hal apapun. Tapi dia uswatun hasanah. Disifati dengan kata hasanah. Itu hebatnya bahasa Al-Quran begitu. Rasul itu teladan bagi pemimpinnya, bagi rakyatnya, bagi pedagangnya, bagi suaminya. Karena uswatun itu nakiroh. Nah, makanya yang kita harus bahas adalah ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu adalah isim yang menunjukkan arti khusus, arti tertentu, muayyan. Makanya ma'rifat itu ada cirinya. Selain daripada yang ini namanya nakir. Nah, itu satu isim domir. Isim domir itu ma'rifat. Isim wahumahum, hiyahumahuna. Itu isim domir, itu namanya ma'rifat. Domir itu ma'rifat. Isim domir. Makanya kan mazhab Kufah dengan mazhab Basrah kan beda. Apa isim ma'rifat yang paling ma'rifat katanya. Ya, Imam Sibaweh dengan gurunya itu kan berdebat. Isim ma'rifat yang paling ma'rifat itu apa? Ya, kata gurunya itu isim domir. Kata Sibaweh itu isim alam. Isim alam itu di situ nama orang atau nama kota, itu ismun alam di situ. Nomor 2 itu. Yang kedua makanya isim alam. Isim alam. Nama orang atau kota atau bulan lah. Itu namanya nama orang, itu isim alam. Makanya sukron ini udah isim alam. Nggak bisa diterjemahkan. Jangan sampai misalkan karena di Arab sukron. Ustadz sukron karena di Arab. Pas datang ke Amerika, Ustadz Mr. Thank you gitu. Nah, enggak. Jadi nggak bisa diterjemahkan. Misalkan isim alam kota. Ila aina anta, ila hubil ardi. Apa hubil ardi? Suka bumi misalkan. Nggak bisa diterjemahkan. Itu isim alam. Hah? Iya, isim alam jangan diterjemahkan. Isim alam itu ya. Nah, jadi ada perdebatan Imam Sibaweh itu dengan gurunya ceritanya. Ketika Imam Sibaweh ini kan terkenal dengan tokoh Nahu ya. Jadi kalau Bapak cerita tentang Nahu ya pasti Imam Sibaweh. Sibaweh itu dari namanya saja sudah mengandung Nahu. Sama, kenapa kalau contoh-contoh dalam jurumiyah di pesantren itu selalu jaidun gitu. Kenapa selalu jaidun? Ya, jadi banyak itu alasannya. Karena pertama, zaidun itu adalah sesuatu yang satu mudah. Yang kedua adalah zaidun itu dari kata zada yazidu. Jadi kalau kita diberikan contoh berharap, yang memberikan contoh itu ilmu kita dengan belajar nahu bertambah terus. Karena zaidun itu dari kata zada yazidu zaidun. Ya. Jadi ada sejarah-sejarahnya itu kenapa contohnya zaidun melulu gitu loh ya. Kenapa para ulama itu kemudian memberikan. Jadi kalau bapak-bapak meneliti itu dan namanya nanti ada filosofis nahu. Jadi kenapa contohnya begini? Ya, kenapa selalu yang dipukul itu adalah bakar gitu loh. Ya, atau doroba zaidun bakron, doroba zaidun amron gitu loh.
Kenapa daroba Zaidun Amron? Zaid memukul Amar, yang dipukulin si Amar ya gitu. Karena si Zaid ini punya adik namanya Daud. Kemudian Daud wawunya diambil sama Amar, makanya Umar itu pakai wawu kan gitu loh ya. Itulah bedanya Umar kita dengan Umar bin Khattab, tidak pakai wawu. Makanya Umar itu dipukulin terus sama Zaid. Kenapa? Karena nyuri wawunya adiknya Zaid. Siapa? Daud namanya gitu loh ya. Makanya Daud tidak pakai wawu. Itu sampai ada cerita-cerita kalau misalnya itu ya. Jadi di belajar kita nah, termasuk terkait dengan ini. Jadi Imam Sibawai itu ya dengan gurunya itu berdebat. Isim ma'rifat apa yang paling ma'rifat? Kan isim ma'rifat di sini ada 7 ya. Ada 7 di sini isim ma'rifat itu kan. Isim ma'rifat apa yang paling ma'rifat? Kata gurunya isim domir. Kata Sibawai isim ma'rifat yang paling ma'rifat itu adalah isim alam. Nama orang. Tapi gurunya namanya guru, nggak mau kalah sama murid. Nah, karena nggak mau kalah, dikasih dalil sama gurunya. Saat dalilnya inilah. Pokoknya Alfiyah Ibnu Malik semua. Akhirnya Zaid kan Sibawai kan nggak mau kalah. Besoknya dia bertamu ke rumah gurunya. Tok tok tok, Assalamualaikum. Salam. Siapa? Anak. Siapa? Anak. Gitu. Waalaikumsalam. Anak kata siapa? Anak siapa? Anak kata gitu. Anak itu artinya apa? Isim domir. Saya. Kata guru, iya anak siapa? Anak kata guru. Kesel gurunya keluar. Siapa? Saya Sibawai. Ngomong ke dari tadi. Nah, berarti isim ma'rifat yang paling ma'rifat isim alam. Guru kan dari tadi nanya lagi anak-anak nggak tahu gitu kan. Akhirnya gurunya kalah sama Imam Sibawai itu ya. Itu Imam Sibawai itu kan. Makanya kan Imam Sibawai itu dalam riwayat mampu menyerap seluruh ilmu gurunya sampai gurunya itu kemudian akhirnya murid-muridnya belajar kepada Imam Sibawai. Saudaranya Abu Nawas. Abu Nawas. Jadi murid-murid gurunya semua belajar ke Imam Sibawai. Nah, kemudian si gurunya itu merenung. Pas merenung si gurunya itu dia berangkat ke pantai. Nah, merenungnya di pantai. Nah, inilah ulama itu, orang berilmu ketika merenung semua yang dia lihat itu jadi ilmu. Nah, di pantai itu dia memperhatikan tentang ombak. Dus kata gurunya. Wah, inilah muncul namanya ilmu apa? Yang disebut dengan ilmu arud namanya. Ilmu arud itu adalah ilmu terkait dengan masalah apa? Masalah bahar. Bahar rojaj, bahar tawil, terkait dengan masalah nada. Doroba, doroba, dorobu. Jadi semua sholawat, semua bentuk langgam itu belajar dari gurunya Imam Sibawai yang namanya ilmu arud namanya. Doroba, doroba, dorobu. Nah, belajar nada itu namanya ilmu arud. Makanya ada arud yang disebut dengan ada bahar rojaz, bahar. Kenapa bahar? Laut, bahar itu. Jadi ilmu ini terinspirasi dari ombak. Makanya muncul ilmu nada namanya. Ilmu nada itulah dalam bahasa Arab namanya ilmu arud. Bayangkan orang alim itu kayak begitu, nongkrongnya di pantai dapat ilmu. Sampai sekarang muncul ilmu arud. Kita nongkrong di pantai dapatnya apa? Nggak tahu tuh. Ulama itu dulu begitu. Kayak sama Ibnu Hajar al-Asqalani kan dapat inspirasinya kan dari batu. Makanya disebut Ibnu Hajar, anaknya batu. Karena terinspirasi ilmunya dari batu. Orang kalau sudah begitu bersih ininya, apa yang bisa ini jadi ilmu. Jadi ilmu arud itu sejarahnya begitu. Pulang dia dari pantai, si gurunya ngarang kitab, namanya kitab arud. Tuh Bapak kalau misalkan ketik ilmu arud, wah itu ilmu terkait dengan masalah nada. Jadi kalau ingin tahu tentang nada sholawat begini, nada lagu kayak begini, ininya begini, itu namanya ilmunya namanya apa? Arud namanya. Kita kalau tidak pakai itu, lempeng aja sebetulnya. Nah jadi begitu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ini baharnya bahar apa nih? Jadi nanti kalau ini ada bahar-baharnya. Kalau misal marhaban ya nurul ini bahar apa nih marhaban itu? Bahar rozaj kah? Bahar tawil kah? Bahar apakah? Begitu Pak. Jadi ilmu itu berkembang. Tapi kalau kita selalu langsung membid'ahkan, ilmu nggak bakalan berkembang nanti. Nah, udah gitu aja. Karena berkembang ilmu itu. Berkembang. Makanya pada masa Abbasiyah itu kan apa bahasa katanya karya-karya kaum muslim itu sampai dijadikan
jembatan kuda gitu. Karena memang luar biasa ilmu itu berkembang. Nah, jadi itu yang kedua isim al. Tuh, isim al. Kalau nama kota, nama orang, nama bulan, nama apa itu namanya ma'rifat. Karena tertentu. Bulan November itu berarti ma'rifat. Kota Bogor itu ma'rifat. Yang ketiga apa? Isim ma'rifat itu yang ketiga isim isyarah. Isim isyarah juga isim ma'rifat. Hada, hadihi, dalika, tilka, zaka, taka, itu sama ulaika. Isim si mausul. Alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allati. Ima apa lagi? Isim yang kemasukan al. Nah, yang bagi kita mah kadang-kadang gini aja, Pak. Pokoknya kalau kita lupa itu, yang penting yang ini nih. Setiap isim yang kemasukan al itu ma'rifat pasti. Ya, rojulun nakiroh. Kalau sudah dikasih al, ar-rojulu jadi ma'rifat. Apa? De gitu ya, pakai de-nya. De, ma'rifat. Nah, makanya nanti cara kita mudahnya ini nih. Pertama ini nih kita nanti latihan ini. Pokoknya kalau udah al aja ma'rifat. Mudhof atau yang dimudhofkan kepada salah satunya. Idofat itu ma'rifat ya. Misalkan gini. Kalau baitun kan nakiroh. Artinya baitun itu apa? Tapi kalau misalkan diidopatkan kepada jadi ma'rifat. Baitullah udah pasti yang namanya baitullah itu adalah Ka'bah. Itu ma'rif. Ya, itu namanya isim yang disandarkan al-mudhof ila ihdaha. Yang dimudhofkan kepada salah satunya. Dan salah satu dari yang 5 itu pokoknya. Iya. Pokoknya abdun misalkan. Abdun ini kan ma'rifat. Abdun itu apa? Hamba. Hamba yang mana? Abduhu misalkan, atau abdihi, atau abdahu misalkan. Diidopatkan kepada salah satu dari yang 5 itu. Berarti ini isim dhamir, berarti jadi ma'rifat. Siapa abduhu itu? Rasulullah. Nah, jadi begitu. Jadi baitun ma'rif nakirah. Baitun rumah siapa? Rumah apa? Diidopatkan kepada Allah. Baitullah. Gulamun bujang, pembantu. Pembantu siapa? Sandarkan langsung kepada Zaidin. Oh, pembantunya Zaid. Berarti Daud namanya misalkan gitu. Kalau yang orang yang zikir itu paling apa nakirah? itu panjang itu. Nah, ini itu harus. Nah, itu kadang-kadang makanya bahasa-bahasa kayak gini itu kajian khusus. Sekarang itu banyak kajian khusus diupload orang yang di luar kemudian tidak paham asbabul wurud penjelasan. Ini kan pertanyaan. Begitu pertanyaan saya jawab dengan detail di sini, yang di sana dipotong nantinya kan gitu. Saya jelaskan tentang kronologis kenapa muncul hu. Kan gitu. Kan gini. Pertanyaan kan? Pertama kan Allah itu isim ma'rifat. Allah itu buang alifnya lillah. Tetap masih dipahami milik Allah. Dibuang lagi lam satunya jadi lahu. Tetap dia lahu bagi Allah, untuk Allah, karena Allah. Dibuang lagi lamnya tetap jadi hu. Dari kata dia, huwa itu tetap Allah. Jadi hebatnya Allah, mau dia dilengkapi, mau dia dikurangi, tetap dia ada. Nah, itu makanya kajiannya kajian hakikat nantinya. Makanya kan kalau misalkan orang tidak paham berarti Allah itu bukan lafaz zikir. Ini kan tidak paham tentang masalah kalimat berarti. Masa Allah itu bukan ke lafaz zikir? Gimana ceritanya? Jadi kalau kita zikir Allah, coba lihat ayatnya. Tidak ada. Jadi gini, kalau misalkan kita belajar Allah ini kan namanya. Sedangkan yang lainnya itu namanya asma, sifat, ar-Rahman. Kalau kita bilang Allah, include di dalamnya ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Qudus. Tapi kalau kita bilang ar-Rahman, yang lain tidak include. Kenapa? Itulah yang dipilih. Kenapa doa terbaik itu lafaznya Allahumma. Bukan ar-Rahim, bukan Allahumma. Karena kalau sudah Allahumma, itu mencakup semua 99 sifat yang lainnya. Namanya itu yang 2 orang itu, Ustaz. Bukan.
Panjang lagi itu. Allahumma itu asal katanya adalah ya Allah, ya-nya dibuang, kemudian diganti dengan mim. Mim itu adalah pengganti, namanya mim iwad. Iwad dari apa? Ada yang mengatakan mim itu perganti dari Muhammad. Jadi diterjemahkan Allahumma, ya Allah dengan kedekatan, ya Allah dengan wasilah Muhammad. Wah, itu nanti di i'rab Allahumma itu dari Allah dan mimnya Muhammad. Allahumma itu ya Allah, makanya terjemah Allahumma itu pasti ya Allah, ya-nya dibuang. Ya dibuang diganti dengan mim. Makanya disebutnya mimnya mim iwad daripada ya. Ya dibuang, itu nanti panjang gitu, Pak. Orang Yahudi bilang dari Elohim. Apa? Elohim. Orang Yahudi nggak paham bahasa Arab. Elohim. Orang Yahudi nggak belajar nahu kali, Pak. Elohim itu Tuhannya Yahudi, Yahweh, Elohim. Salah. Allahumma itu di dalam kitab apa namanya, ada saya punya kitabnya namanya Menaklukkan Nahu gitu. Saya buka bukunya, buku kan buku saya yang dibawa Pangeran Nahu, ada lagi buku namanya Menaklukkan Nahu, Sang Penakluk Nahu. Nah, itu di dalam kitab Sang Penakluk Nahu itu dibahas tentang kalimat-kalimat itu. Nah, kita bisa kalau udah beres Miftahul Anwar baru kita ke dalam seperti itu. Labbaika Allahumma labbaik. Kenapa labbaika gitu loh? Allahumma labbaik. Wah, itu dalam Sang Penakluk Nahu itu semuanya dibahas, termasuk Allahumma. Kalau labbaik ya identik dengan kritik. Itu, Pak. Jadi bahasa Arab itu unik, Pak. Bahasa Quran itu bahasa yang ajib, Pak, pokoknya. Cuma kadang-kadang kita ini bosenan, nggak mau menggali, padahal itu kitab suci kita. Padahal kalau kita ada kesungguhan, ya ini kan Miftahul Anwar salah satunya. Saya sebetulnya kan dari yang kayak begini kan, saya yakin Bapak juga kalau di rumah kadang-kadang suka, yang sudah kadang iseng suka terbuka ini, oh ini, itu dari pendalaman kayak begitu. Tapi kan ini chargernya apa bahasa kitanya, triggernya kan muncul di sini triggernya. Nah, terus apalagi yang diidopatkan dan kemudian al-munada al-maksud bin nida. Yang ada munadanya, ada panggilannya, ya misalkan. Ya misalkan, ya rajulu, hei laki-laki, berarti laki-laki tertentu. Itu namanya nakiroh ya. Yang ada ya-nya berarti menjadi ma'rif, orang yang dikehendaki. Nah, jadi hadirin Bapak-bapak, selain daripada yang 7 ini atau yang 6 ini, ya, selain daripada ini, itu namanya nakir. Pokoknya ingat ini aja. Oh, berarti isim domir, isim isaroh, isim alam, isim mausul, berarti yang idofat, berarti yang apa namanya, kemasukan al, munada, itu ma'rifat. Nah, selain itu namanya apa? Itu, Pak. Jadi kita itu kalau misalkan cara kita supaya cepat hafal, dipahaminya yang bisa ada tandanya. Ya, yang dipahami yang ada cirinya, yang ada tertentunya, itu caranya. Ya, saya kan pernah nonton. Jadi kalau mau belajar tentang nahu atau belajar tentang tajwid misalkan huruf-huruf itu huruf ikhfa ada berapa? Jangan langsung ke ikhfanya nanti. Karena terlalu banyak. Ijharnya aja yang 6. Ya, idgomnya aja yang 6. Iklabnya, berarti selebihnya adalah ikhfa aja gitu aja. Nah, sama nakiroh itu kan banyak banget, isim itu kan banyak. Kalau misalkan dilihat daripada makrifat nakirohnya, umum dan juga khususnya. Nah, tapi yang harus diinikan yang khususnya saja. Berarti selebihnya adalah umum. Nah, tapi yang paling penting adalah yang masuk al. Kalau masukin al, pasti dia adalah makrif, alhamdu, al-qari'ah, gitu. Itu adalah makrifat. Nah, jadi gitu. Misalkan kita contoh yang ada contoh naat ya. Makanya kalau di dalam kalau di dalam di kamus itu di yang belakang, paling belakang, saya langsungkan gini. Kalau sudah ada mama, ini namanya ma'rifat, pasti dia jadi sifat. Kan gitu kalau di situ kan. Kalau sudah ma'rifat, pasti dia sifat. Ya. Ja'a Zaidun al-alimu misalnya. Zaidun itu ma'rifat atau bukan? Zaidun itu ma'rifat atau bukan? Al-alimu ma'rifat atau nakiroh? Karena ada al. Berarti kalau sudah al-alimu berarti sifat. Telah datang Zaid yang berilmu. Kan begitu. Itu naat namanya. Sifat.
Nah, itu pokoknya kalau sudah ma'rifat sifat, nakiroh ma'rifat udah pasti itu idopat, ma'rifat nakiroh udah pasti itu mubtada khobar. Wih, keren gitu. Nah, gitu Pak. Paham ya? Masya Allah, luar biasa. Nah, ini udah jam 9, mau dilanjutin nggak? Teler kayaknya ya. Mari wadah, sampai sini aja dulu lah. Jadi begitu Pak. Nah, jadi kalau udah ngaji gini Pak, itu kalau saya menjelaskan yang belakang nanti enak Pak. Mama, nama, nana, mana. Wah, ya udah gitu tuh di belakang. Bisa dipahami nggak ini? Tawabi bisa dipahami nggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Beres nih kayaknya. Kayaknya 3 bulan kita habis Metul Anwar pada jadi kiai nanti. Kita wisuda nanti di sini wisudanya ya, Prof Yuli ya. Apa? Baju ya, nanti di wisuda di sini ya. Nanti sama saya nanti dites, baca Fathul Qorib. Wah, di depan para yang lain gitu. Kitab gundul, ditayangkan di situ nanti kitab gundulnya, suruh dibaca nanti. Kapan belajar? Ini sampai udah ini aja, udah selesai sini aja sebetulnya, udah bisa dipakai praktek sebetulnya. Cuma satu lagi saya ingin ajarin tentang Ghairul Munsharif nanti habis ini kan Ghairul Munsharif tuh. Di sini kan halaman 8 berapa itu? Ghairul Munsharif saya ajarin dikit lah, Ghairul Munsharif. 87. Di silabusnya kan oh, itu mana mama kan? Wah, keren tuh mana mama, nanti kita bahas. Mana mama, nama, nana, nanas. Nah, itu ada yang di belakang nantinya. Ya. Apa kita sebetulnya nggak mesti langsung ke Ghairul Munsharif dulu, kita langsung bisa praktek nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu. Mantap ini. Alhamdulillah ya. Tapi bisa dipahami tawabi ya? Bisa dicerna. Alhamdulillah. Aman berarti kalau udah tawabi. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan Allah selalu memudahkan kita. Ya, insya Allah ini semua yang diajarkan ini memang padat Pak. Jadi saya juga memaklumin kalau misalkan bapak-bapak agak sedikit ngebul dikit gitu loh ya. Ya, ngebul dikit karena memang ini padat, makanya kalau saya kan baca yang lain-lain kan metode yang lain-lain itu kayaknya kan tamid aja 100 jam masalahnya, jadi dia satu-satu lama gitu ya, ada lagi bakata kan lama gitu. Tapi kalau ini memang kita dipadatkan ya sampai semua kita masukkan ini, jadi ini kemampuan bapak-bapak yang usia istilahnya ya, tapi bisa mencerna yang harusnya 3 tahun di 12 jam, ini kan sesuatu yang kalau menurut saya ini dahsyat ya. Ini ya ini usia emas ini bukan biasa lagi, ini jamaah yang luar biasa gitu. Ya, jamaah yang luar biasa gitu. Sudah bisa ini. Dan nggak tahu nanti kan yang bertahan ini sampai berapa gitu. Tapi insya Allah sebetulnya kan ini nggak lama sebenarnya. Kalau kita mikir 3 tahun mah kan lama Pak. Itu 3 tahun itu Bapak tinggal di pesantren masalahnya. Ini makan kita nggak 3 tahun, cuma seminggu sekali, itu pun kan cuma 1 jam masalahnya Pak. Nggak nginep lagi masalahnya itu. Harusnya makan kita nginep sebetulnya Pak. Nginep 2 hari gitulah ya. Gitu. 1 malam atau 2 malam 3 hari misalkan. Oh itu langsung pulang langsung pakai sorban, dipakein udang nantinya kita sama kita ya. Neng-teng kita kuning kita Pak. Nge-irob Quran kita ya. Ngaji Quran itu kan enak Pak. Kalau Bapak paham nahwu sorof, itu interaksi dengan Quran itu enak sebetulnya. Nanti kan setelah ini selesai, saya akan ajarkan cara langkah-langkah tadabur Quran Pak. Langkah-langkah tadabur Quran. Jadi gini, sebetulnya kan saya ini kan, tapi kan membohongi Pak. Kalau misalkan ternyata, 12-16 jam paham Al-Quran, itu kan dusta namanya. Karena Quran itu kan perangkatnya banyak. Tapi kan Quran itu kita tidak akan bisa masuk tanpa kita mendalami ini. Sebetulnya pintu masuk pertama itu ya nahwu sorof. Nah, makanya langkah tadabur itu nanti, langkah tadabur itu apa? Langkah tadabur itu ini sebetulnya.
Iya, karena ini sebetulnya kuncinya. Bapak mau belajar apapun kalau nggak menguasai ini nggak bakalan paham, Pak. Susah kita paham. Karena ini kunci pintu masuknya, gitu. Nah, cuma kan orang kadang-kadang supaya pasarnya laku, sekian 12 jam paham Quran misalkan. Itu kan pasar aja, tapi kita kan nggak berani. Nah, sorobnya belum. Nah, tapi kalau sudah ini, Bapak kesananya ya, mau baca apa kan kuncinya ini tadi. Mau baca tafsir yang gede, mau baca buku sirah yang gede, mau baca fikih yang gede, ya ini kuncinya. Makanya disebutnya dengan miftah, kunci. Kan begitu. Demikian barangkali Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kekurangan sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada yang menerjemahkan itu apa yang itu artinya bukan